hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih dan witir rahimahullah. Pertama, Allah ciptakan nafsu dengan akal. Allah ciptakan akal dengan nafsu. Saya pernah sampaikan ya waktu di khutbah ya. Anzala ala nabihi wa mustafahu qawlan bahiyya. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya lahu min nabiyyin law ra'aitahu la ra'aita wajhan qamariyya wa mashhadan azhariyya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya, tarawih dan witir rahimakumullah. Saya kembali ke sini atas lobi seseorang, nggak perlu sebut namanya. Ya sudah, alhamdulillah. Tadi paling saya masih bimbang gitu, mau lewat terus ke Tengguramang, tiba-tiba saya belok sedih, belok aja ke sini. Niat awal tadi ada 3 tempat, apakah mau ke Julaki karena nggak ada jadwal, kemudian ke Tengurambang nggak pasti di mana musola atau masjid. Akhirnya daripada yang nggak pasti, pastikan saja ke Nila. Alhamdulillah kembali ke Nila. Tadi malam yang mau lobinya kan nggak beri kepastian karena atas nama pribadi, sehingga saya bilang takut nanti jamaah nanti gimana gitu. Ya, saya berada kembali di sini. Alhamdulillah. Kalau tadi malam tim, sekarang pribadi. Dan tidak ada yang mustahil, siapa tahu saya menjadi istiqomah di wilayah sini. Tidak ada yang mustahil ya. Ya, apa saja yang ada keajaiban nanti Allah yang atur. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Jadi kita sudah perlahan-perlahan sudah masuk puasa malam keempat atau malam kelima bagi yang puasanya hari Senin, malam keempat puasanya hari Selasa. Betul nggak? Ya. Yang tahu tangasan puasa hari Senin ya benar won, punya alasan. Yang ribut tidak puasa ya. Ada yang saya harus ingatkan untuk para hadirin semua, jangan sampai kita jajannya doang tidak makan nasi. Ini bahasa yang saya bikin ya, tapi ini insya Allah memberikan makna. Apa sih maksudnya? Makan jajannya saja tidak makan nasi, tidak makan makanan pokok. Yang namanya jajan walaupun mahal, tetap saja lapar. Bakso, mie ayam 50.000 tetap lapar. Nasi putih 10.000 kenyang. Maksudnya apa di sini maksud saya? Jangan sampai sholat 5 waktunya tidak, sunahnya semangat. Nah, yang sunahnya, ini yang puasanya tidak. Yang wajib, yang puasanya yang wajib berpuasanya. Nah, nanti puasanya tidak, terawihnya rajin. Nah, siang nggak puasa, malam terawih. Siang tidak puasa, pas berbuka malah yang puasa aslinya nggak kebagian makanan bukanya. Yang tidak puasa yang duluan nyerobot. Nah, ini nggak nyindir di mana-mana sih, ada di mana-mana memang. Jadi saya pingin agar kita itu benar-benar makan nasi gitu loh. Makan nasi, lauknya ya seadanya, ibaratnya ya. Kalau bisa beli lagi tambahan, ada ikannya, ada sambal, ibaratnya begitu. Istilah Mang Aco kayak nggak kor jawab pas ya kadang. Maksudnya kalau nggak sunnah dulu, qobliyah atau ba'diyah dulu. Itu istilah dia, saya juga bingung dari mana itu istilahnya. Ustaz, kor jawab pas ya kadang. Awalnya saya bingung maksudnya apa. Karena saya nggak tahu maksudnya ya. Nggak tahu kerja pasek kan? Oh, maksud itu sunnahnya kerja pasek. Kerja pasek itu kan tidak wajib. Nah, jadi ya
Jadi hadirin rahimakumullah, perlahan kita sudah masuk pada malam keempat atau malam kelima. Jadi dengan bertambahnya hari menunjukkan bertambahnya stamina kita. Tidak ada orang yang bertahan sesuatu kecuali staminanya bagus. Seseorang yang bisa berlari dari kilometer 1, kilometer 2, kilometer 3, kilometer 4, kilometer 5 sampai kilometer ke 10 adalah seorang yang memiliki stamina yang bagus. Tidak mungkin yang tidak punya stamina dia bisa berlari lebih dari 1 kilo. Saya tadi malah ibaratkan begitu kan. Jangan sampai malah kilometer pertamanya doang kencang semua, lari. 100 meter setelah itu jalan semua. Akhirnya kilometer ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 menyisakan beberapa orang yang terlatih. Makanya yang puasa terus, yang ibadat terus adalah yang terlatih staminanya. Insya Allah ya, semuanya terlatih sehingga kita terus nanti pada saatnya Idul Fitri kita mengucapkan minal aidin wal faizin, itu pas sekali gitu loh. Jangan sampai cuma mulutnya doang yang ucap tapi tidak dirasakan oleh dirinya. Minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang kembali kepada kesucian. Wal faizin, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sukses melawan hawa nafsu. Padahal apa tadi? Padahal dia tidak melawan hawa nafsu. Ditanya apa arti minal aidin wal faizin? Oh, artinya mohon maaf lahir batin. Sembarang. Mohon maaf lahir batin itu cuma sambungannya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aidin, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada kesucian seperti bayi yang baru lahir. Wal faizin, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang berhasil melawan hawa nafsu. Bukan orang yang tidak puasa, tidak bangun malam, ibadah malam, tiba-tiba sibuk dengan pakaian lebaran. Laisal 'id bi thawbin jadid walakinnal 'id man ta'atuhu tazid. Bukannya 'id orang yang baju baru, pakaian baru, tapi 'id adalah lebaran orang yang taatnya bertambah. Makanya kita ini disuruh berperang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu lebih jahat daripada setan. Buktinya apa? Setannya diikat, katanya kan, kata Rasulullah, setan di bulan Ramadan diikat kan? Berarti setan yang diikat itu setan yang dari jin. Jadi dia nggak lagi diberi kesempatan goda manusia. Terus kalau masih banyak yang maksiat, siapa yang jadi setannya? Ya setan yang orangnya itu. Setan ada dua, syaitanul jinni wa syaitanul ins. Setan ada dua, setan jin dan setannya manusia. Setan yang diikat setannya dari jin, setan manusia nggak diikat. Makanya manehna seorangan nyian dosa, kata orang Sunda. Dia sendiri yang membuat dosa. Nah. Kemudian nafsu itu lebih jahat daripada setan. Karena kalau setan itu makhluk yang dari luar yang masuk ke dalam tubuh manusia untuk menggoda. Sedangkan nafsu adalah yang ada bersama manusia. Dan itu nafsu itu jangan mengira jelek semua. Yang jelek itu ada hawanya, makanya hawa nafsu. Nafsu itu kalau nggak ada nafsu, nggak ada manusia. Coba malaikat kan ya sudah Allah ciptakan jumlahnya segitu. Manusia itu tergantung nafsu sama dengan api, sama dengan air. Bagaimana menggunakan api? Kalau digunakan api untuk masak, bagus. Digunakan untuk bakar kan jadi terbakar. Jadi nafsu itu bagaimana kita ini kan. Kemudian hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih dan witir rahimahullah. Pertama Allah ciptakan nafsu dengan akal. Allah ciptakan akal dengan nafsu. Saya pernah sampaikan ya waktu di khutbah ya, tapi ingatin lagi ya. Karena manusia tuh sering lupa. Jadi Allah menciptakan akal dan nafsu. Kemudian Allah bertanya kepada akal. Siapakah engkau wahai akal? Dan siapakah saya? Kemudian akal menjawab, engkau ya Allah, engkau adalah Tuhanku, saya adalah makhlukmu. Kemudian Allah bertanya kepada nafsu, hei nafsu, siapakah saya dan siapakah engkau? Nafsu bilang apa? Kau, saya. Jahat nafsu jawab. Nafsu jawab gitu. Kau, aku. Jawab nomor keren. Jawab dengan Allah begitu. Kemudian Allah masukkan nafsu, bakar di dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Nafsu dibakar.
Jadi setelah nafsu dibakar, Allah angkat lagi nafsu, Allah bertanya lagi. Mungkin setelah dibakar masih insaf, sudah insaf nih. Siapakah engkau dan siapakah saya? Ya, saya, kau. Masih wato. Aspal batu nih. Sudah dua dibakar yang pertama. Dibakar lagi. 100 tahun lagi. Diangkat lagi. Sudah 200 tahun. Hei, nafsu. Mungkin sekarang insaf. Siapakah engkau dan siapakah engkau dan siapakah saya? Kata nafsu, masih. Saya, engkau. 200 tahun dibakar di neraka jahanam masih wato. Akhirnya terakhir Allah bakar nafsu fi naril ju'. Mungkin pernah dengar ya. Nar itu api, ju' itu lapar. Di api kelaparan. Allah bakar nafsu dalam api kelaparan. Setelah itu Allah angkat nafsu. Allah bertanya, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah saya? Nafsu berjawab, engkau adalah Tuhanku dan saya adalah makhlukmu. Berarti nafsu itu perlu dibakar dengan api kelaparan. Makanya kita disuruh berpuasa. Lapar. Tukang Teo, perut kita ini kalau diisi, dia itu cuma wilayah dosa ini rata-rata cuma 2. Pusat ke atas dan pusat ke bawah. Iya. Pusatin aja. Kita ukur setengah jengkal aja, nggak jauh-jauh. Pusat ke atas nanti nafsu dunia, cari uang, mencuri. Itu namanya pusat ke atas ya. Kemudian kita, maaf ya, kita tekan sedikit pusat ke bawah. Nafsu seksual. Jadi nafsu dunia pusat ke atas ditekan, dia bergejolak. Nafsu di bawah pusat itu jadi bergejolak. Makanya biar di bawah pusat tidak bergejolak, di atas pusatnya ditahan. Laparnya, dilaparkan. Sehingga karena aliran nafsu itu melalui darah, karena darahnya dengan dikekang sedikit dengan lapar, sehingga di bawah pusatnya nggak bergejolak. Makanya di mana-mana bahaya. Di pusatnya sudah nggak benar, di bawah pusat lebih bahaya. Dan ini nyata di mana-mana. Nah, di sini hadirin dan hadirin rahimakumullah, nafsu itu bahaya. Makanya Rasulullah ketika pulang dari perang Badar bersama kaum muslimin, Rasulullah bilang kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Maaf ya, saya lebih dari kulsum ya, lebih 10 menit, 13 menit. Paling lama 15 menit insyaallah. Nah. Apa tadi aku ngomong tadi? Hah? Bukan tadi yang paling akhir. Hah? Perang besar. Iya, ini kalau sudah ngomong ke lain, lupa lagi. Jadi Rasulullah bilang, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Para sahabat itu bingung. Melawan orang kafir segitu jahatnya, kok masih dibilang jihad kecil? Kata sahabat, ya Rasulullah, wa ma jihadul akbar. Apa itu jihadul akbar? Kata Rasulullah, jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu. Jadi kita jihad melawan hawa nafsu. Jadi kalau bisa melawan hawa nafsu berarti jihad yang paling besar. Jadi asal artinya hawa, makanya jadi hawa itu kan artinya udara. Hawa itu bahasa Arabnya udara, bisa juga hawa itu udara yang ini, angkasa. Rumah itu ada hawanya. Kalau nggak ada hawanya, nggak ada udara ventilasinya, nanti kepanasan. Maka Allah ciptakan Nabi Adam, walaupun di surga, tapi lontong mesang katanya nilai. Allah ciptakan lagi Hawa, istri beliau yang kita punya nenek itu. Jadi Hawa itu adalah untuk ventilasinya. Diberi keciptaan Siti Hawa, akhirnya walaupun Siti Hawanya membuat kesalahan, Nabi Adam bikin kesalahan, tapi karena memang ada pasangan, Nabi Adam rela dengan pasangannya meninggalkan surga. Meninggalkan surga, mereka turun ke dunia, yang satunya di barat, satu yang di timur. Kemudian bertemu lagi di Jabal Rahmah, yang Bapak Ayu sudah pernah ke sana. Di Jabal Rahmah, tempat pertemuannya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tapi jangan sekarang kalau kamu mau ke sana, jangan coba-coba, di sana ada tugu, banyak tulisan, itu tulisan macam-macam, nggak usah. Kalau ke sana doa saja, nggak usah macam-macam segala tulis-tulis itu. Mau dibikin jodoh, kayak kali jodoh lagi segala ya. Ya, saya kira pas 15 menit 30 detik. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat rahimakumullah, kami
yang justru dimintanya individu malah lebih banyak bicaranya. Tadi malam diminta oleh tim bicara sedikit karena tertanggung jawab yang minta saya. Dia bilang, siapa yang mau berani komentar? Saya suruh. Biar Ustaz, lebih dari 20 menit juga nggak apa-apa. Asal kalau Ustaz lihat saya sudah nggak ada di belakang, jangan kaget kali. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kita semua. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.